Hari ini kita akan membahas lagi mengenai buku The Psychology of Money dari Morgan Housel. Dalam video kali ini, kita akan membahas dua segmen utama. Pada segmen pertama, kita akan membahas mengenai cerita John Bogle dan juga kata-kata bijak dari Warren Buffett tentang bagaimana seseorang seringkali mempertaruhkan apa yang mereka miliki dan butuhkan untuk sesuatu yang tidak mereka perlukan. Dan yang kedua yaitu kita akan membahas 4 pelajaran penting dari buku ini yang bisa membuat kita memahami lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan yang lebih baik. Jadi mari kita masuk ke cerita John Bogle yang merupakan pendiri dari Vanguard Group dan merupakan pencipta indeks reksadana pertama. Dalam buku ini menceritakan sebuah kisah menarik mengenai Bogle yang hadir pada suatu pesta, di mana seorang penulis terkenal, Kurt Vonnegut, mengatakan pada rekan penulisnya, yaitu Joseph Heller, bahwa seorang miliarder hedge fund juga hadir pada pesta itu. Dan dia memberitahu bahwa orang itu telah menghasilkan lebih banyak uang dalam satu hari daripada yang pernah Heller ciptakan dengan buku terkenalnya. Dan Heller menjawab pertanyaan itu bahwa mungkin saja hal itu benar, tapi miliarder itu mungkin tidak memiliki apa yang Heller miliki saat ini. Heller mengatakan bahwa hal itu adalah rasa cukup. Hal ini mengingatkan kita bahwa cukup adalah sesuatu yang sangat berharga, mungkin lebih berharga daripada kekayaan yang sangat melimpah. Banyak orang bahkan yang mungkin sudah sangat kaya, seringkali merasa tidak cukup dan terus mencari yang lebih banyak lagi, meskipun hal itu berarti mengambil risiko yang tidak perlu. Warren Buffett, salah satu investor terbesar sepanjang masa, memiliki pandangan yang sama dengan hal ini. Dalam buku Morgan Housel, The Psychology of Money, mengutip kata Warren Buffett, bahwa untuk mencari uang yang tak mereka miliki dan butuhkan, mereka mempertaruhkan apa yang mereka miliki dan juga butuhkan. Dan hal ini merupakan hal yang bodoh, benar-benar bodoh. Jadi jika kalian mempertaruhkan sesuatu yang penting untuk sesuatu yang tidak penting bagi kalian, hal itu merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Warren Buffett mengingatkan kita bahwa kebijakan dalam keuangan bukan hanya tentang seberapa banyak uang yang kita hasilkan, tetapi juga tentang mengelola risiko dan juga memikirkan apa yang benar-benar penting bagi kita. Jadi sebelum kita lanjut ke segmen kedua, kita harus ingat bahwa memiliki rasa cukup adalah kunci untuk merasa tenang dan juga bahagia menurut buku ini. Jadi di segmen kedua ini, kita akan membahas 4 pelajaran penting yang bisa membantu kalian untuk mengelola keuangan kalian lebih bijak. Yang pertama yaitu keahlian keuangan yang tersulit adalah dengan menjaga tiang gawang agar berhenti bergerak. Apa maksud dari menjaga tiang gawang untuk berhenti bergerak? Jadi maksudnya adalah banyak dari kita memiliki tujuan keuangan yang berubah seiring dengan waktu. Saat mencapai tujuan, kita seringkali menggeser tiang gawang dan menetapkan tujuan baru yang lebih tinggi. Dan hal inilah yang menyebabkan kita tidak memiliki rasa cukup. Meskipun sebenarnya kita sudah memiliki lebih dari apa yang kita butuhkan. Sebagai contoh, kalian mungkin berpikir dengan memiliki rumah mewah, kalian akan merasa bahagia. Ketika kalian memilikinya, kalian mungkin berpikir untuk membeli mobil mewah. Begitupun seterusnya, hal ini akan berubah seiring dengan waktu. Tiang gawang terus bergerak dan kita tidak pernah merasa lebih cukup. Untuk itu, penting untuk menetapkan tujuan yang realistis dan juga cukup bagi kita. Dan juga belajar merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Karena kebahagiaan tidak selalu datang dengan memiliki lebih banyak, tetapi dari menghargai apa yang sudah kita miliki saat ini. Pelajaran kedua yaitu bahwa perbandingan sosial adalah masalahnya. Di dunia perkembangan media sosial saat ini, kita seringkali melihat kehidupan yang glamor. Hal ini mudah membuat kita terjebak dalam perbandingan diri. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain yang kita lihat di sosial media. Ketika orang lain tampaknya memiliki segalanya, rumah mewah, mobil mewah, dan juga liburan yang eksotis. Hal ini membuat kita terus merasa kurang, meskipun sebenarnya kita telah memiliki lebih dari cukup apa yang kita butuhkan. Morgan Housel dalam buku ini mengingatkan kita bahwa perbandingan sosial adalah musuh dari kepuasan dan juga kebahagiaan. Untuk mengatasi perbandingan sosial ini, kita harus fokus pada diri kita sendiri, dengan cara memikirkan apa yang benar-benar penting bagi diri kita sendiri. Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Bukan sebaliknya, bukan dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Pelajaran ketiga yaitu rasa cukup tidak terlalu sulit. Banyak dari kita berpikir bahwa memiliki rasa cukup berarti memiliki hal yang tidak terbatas, atau dengan memiliki segalanya.
Tapi kenyataannya, rasa cukup seringkali tentang mindset, bukan seberapa banyak uang yang kita miliki. Morgan Housel menekankan bahwa memiliki rasa cukup bisa diraih dengan hal-hal yang sederhana, yaitu ketika kita fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kita, dan juga belajar merasa puas. Ketika kalian menerapkan hal ini, kalian akan berpikir bahwa memiliki rasa cukup tidak terlalu sulit. Jadi sekarang, coba kalian renungkan apa yang paling penting bagi diri kalian, dan coba fokus pada hal-hal tersebut. Pelajaran keempat yaitu ada banyak hal di dunia ini yang tidak layak untuk kita perjuangkan dengan menanggung resiko yang sangat besar, apapun potensi keuntungannya. Morgan Housel mengingatkan kita ada beberapa hal yang terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Contohnya seperti kesehatan dan juga kebahagiaan. Banyak orang yang mungkin mengambil resiko yang sangat besar untuk mendapatkan keuntungan finansial, dan mungkin tidak terlalu penting bagi mereka. Hal ini bisa menyebabkan stres dan mungkin kerugian besar yang bisa merusak kehidupan kita. Morgan Housel menekankan bahwa kita harus berhati-hati dalam mengambil resiko dengan cara mempertimbangkan apakah resiko tersebut sepadan dengan hasil yang akan kita dapatkan. Hal ini bukan berarti kalian dilarang untuk mengambil resiko, tapi kalian harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah resiko yang kalian ambil sepadan dengan hasil yang akan kalian dapatkan atau tidak. Karena jangan sampai kalian mempertaruhkan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kalian untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin kurang penting untuk kalian miliki. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami beberapa pelajaran penting dari buku The Psychology of Money. Sekali lagi kalian harus ingat bahwa memiliki rasa cukup adalah kunci untuk hidup lebih tenang dan juga bahagia menurut buku ini. Dan kebahagiaan tidak selalu datang dengan memiliki lebih banyak, tetapi seringkali kebahagiaan datang ketika kita menghargai apa yang sudah kita miliki saat ini.